Sahabat Fresh Juice, saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Rabu 25 Maret 2026 bersama Dr. Robert Reverje dari Denpasar, Bali. Selamat mendengarkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini adalah hari raya kabar sukacita. Sebagai manusia kita suka sekali dengan sukacita. Pada umumnya kita bersukacita bila kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Betul nggak? Bukankah kebanyakan dari doa-doa kita kepada Tuhan adalah doa yang berisi permohonan? Mohon ini dan mohon itu. Dan bila doa kita terkabul, alangkah besar sukacita kita. Bagaimana reaksi kita kalau tiba-tiba kita mendapat sesuatu yang tidak termasuk doa-doa permohonan kita? Seperti yang terjadi kepada Maria dalam Injil hari ini yang diambil dari Lukas 1 ayat 26 hingga 38. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku tidak bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab
Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maka kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dua orang nabi, yakni Yesaya dan Yeremia, telah mewanti-wanti kita. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan rancanganmu bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Dan lagi, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Namun, saudara-saudariku sesama kekasih Tuhan, seperti orang yang tidak punya pemahaman, mungkin Anda dan saya setiap hari memohon dalam doa agar dikabulkan sesuatu guna berhasilnya hidup dan rancangan-rancangan kita. Betulkah? Lalu, kalau doa permohonan kita terkabul, kita bilang, puji Tuhan. Bukankah ini sama dengan keadaan di mana kita sebenarnya memuji Tuhan karena telah membuat Tuhan menjadi pembantu dan alat demi mencapai dan mendapatkan sesuatu yang kita anggap perlu dan penting, agar supaya rancangan dan rencana kita berhasil. Simak, rancangan kita, rancanganku, rancangan kami. Padahal di hari yang sama, ya mungkin setiap hari kita juga berdoa, jadilah kehendakmu di atas bumi. Ya, dengan berat hati kita mesti mengakui bahwa kita ini aneh, bahkan mungkin aneh sekali. Tidaklah demikian dengan Maria, saudara. Dalam Injil tadi kita lihat bahwa Maria hanya sampai kepada batas terkejut ketika mendengar kabar sukacita dari malaikat Gabriel. Namun Maria tidak langsung menjawab. Ia tidak langsung protes dan berargumentasi. Tidak. Maria bertanya di dalam hatinya, apa artinya salam itu? Ayat 29. Saudara-saudariku terkasih, kalau doa permohonan kita tidak terkabul, apakah kita pernah bertanya dalam hati begini, oh mungkin doaku tidak terkabul karena memang
yang kupohonkan itu tidak termasuk rencana Allah ya? Apakah kita pernah berkontemplasi bahwa rancangan-rancangan kita itu amat kecil dan hampir nihil bila dibandingkan dengan rencana ilahi? Siapakah kita hingga bisa dan berani ngeyel dan mempertanyakan rancangan Allah? Maka setelah Maria men-sharingkan keraguannya kepada Gabriel dalam pertanyaan, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku tidak bersuami. Langsung malaikat itu seakan-akan menjatuhkan 2 bom dahsyat untuk membuka benak Maria. Yang pertama adalah kabar bahwa Elizabeth, sanak Maria itu, meskipun telah mandul karena usia tua, namun telah bisa hamil karena rancangan Allah. Dan bom kedua yang lebih dahsyat adalah kalimat Gabriel ini. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maka itulah saudara-saudariku, marilah kita membiasakan diri untuk berucap seperti Maria yang telah terbuka matanya dan sungguh paham bahwa yang terpenting itu bukanlah rencana dan rancangan kita. Dengan berkata begini, ketika kita mengerti betapa perlunya kita ini berserah kepada rancangan dan kehendak Bapa di surga, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Ya, terjadilah kehendakmu di atas bumi. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 25 Maret 2026. Terima kasih kepada Dr. Robert untuk renungannya hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.